Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Eviananda, NPM 1908101040. Nah, pada video kali ini saya akan mendemokan final project dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas B dengan studi kasus pengenalan huruf hijaiyah tulisan tangan menggunakan algoritma CNN. Jadi program ini digunakan untuk pengenalan huruf hijaiyah tulisan tangan. Dan huruf hijaiyah yang saya gunakan itu adalah lengkap, ada 30 kelas mulai alif sampai dengan ya. Nah, untuk data yang digunakan itu ada 900 data training yang dibagi masing-masing huruf itu ada 30 data training. Dan untuk data testingnya itu ada 300 data testing. Di masing-masing hurufnya itu ada 10 data testing, sehingga total data yang digunakan ada 1200 data dari training maupun testing berupa citra huruf hijaiyah tulisan tangan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ini adalah kita cek dulu versi TensorFlow yang ada di Python kita. Nah, di sini ada persyaratannya itu TensorFlow-nya harus di atas versi 1.0 ya. Dan ini yang saya gunakan adalah versi 2.7.0. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada library yang saya gunakan untuk program ini. Ada untuk arsitektur CNN, ada generator dan proses data menggunakan Keras, lalu ada function loss menggunakan Keras Metric, untuk visualisasinya menggunakan Matplotlib dan juga NumPy, lalu confusion matrixnya menggunakan Escalon Matrix, lalu direktorinya menggunakan OS, lalu ada juga Pandas dan import image untuk mengimport gambar. Nah, selanjutnya di sini kita membuat kelas dulu sesuai dengan nama huruf hijaiyahnya. Jadi ada 30 kelas mulai dari alif, ba, ta sampai dengan huruf ya. Jadi totalnya ada 30 kelas. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur CNN. Jadi nanti arsitekturnya itu misalnya kita mengombetkan sebuah citra. Nah, citra itu semakin masuk ke dalam layernya maka ukurannya akan dikonversi menjadi semakin kecil gitu. Jadi semakin banyak layernya maka citra yang akan diproses itu akan berubah menjadi semakin kecil gitu. Nah, selanjutnya di sini ada membuat arsitektur CNN. Nah, di sini untuk pemodelannya itu awalnya itu ada 32. Nah, lalu yang kedua itu ada 64. Ini meningkat seiring dengan banyaknya layer ya. Jadi seperti gambar arsitektur di atasnya tadi, citra ketika dimasukkan itu berukurannya besar gitu, maka akan semakin dalam layernya, maka ukuran citranya itu semakin mengecil. Dan di sini activation-nya saya menggunakan Relu untuk input image-nya 150 kali 150 pixel gitu. Selanjutnya ditampilkan untuk model dari arsitekturnya. Nah, setelah ditampilkan itu total parameternya ada 6.826.846. Lalu trainable paramnya ada 6.826.846 dan non trainable paramsnya 0. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan directory dari data tes dan juga data training. Nah, untuk foldernya itu di folder dataset, untuk data testingnya itu di folder test, dan sedangkan data trainingnya itu di folder train. Untuk data testingnya jumlahnya 900, untuk data trainnya itu jumlahnya 30, dan untuk ukuran pixelnya 150 kali 150 pixel. Nah, selanjutnya itu kita membuat generator pelatihan ya dengan membuat sebuah variabel. Di sini saya kasih nama train.dataGain. Nah, dan image-nya itu bisa di rescale, bisa dirotasi untuk jaraknya, dan width-nya itu juga bisa diatur, terus bisa di share, bisa di hexiframe-nya, lalu bisa di zoom, bisa di horizontal flip juga, dan juga fill modenya nearest. Nah, selanjutnya di sini kita train untuk datanya.
Setelah itu ditemukan 900 data image terbagi menjadi 30 kelas untuk data trainingnya dan 300 image menjadi 30 kelas untuk data testingnya. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan training untuk datasetnya. Untuk optimization-nya di sini menggunakan Adam. Lalu ada akurasinya nanti akan ditampilkan. Lalu untuk epoch-nya di sini saya menggunakan epoch 100 agar diperoleh sebuah akurasi yang baik. Dan ini untuk hasil running epoch-nya. Nah, berhubung epoch-nya ini lama, tadi sudah saya run terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya ada visualisasi grafik akurasi dan loss. Nah, ini yang di atas ini untuk memvisualisasikan akurasi selama pelatihan, sedangkan di bawahnya itu untuk memvisualisasi matrik loss-nya. Nah, ini bisa dilihat untuk gambar akurasinya di sini naik untuk akurasinya, sedangkan loss-nya itu turun. Semakin banyak iterasi, maka value loss-nya akan semakin turun. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi model. Nah, evaluasi modelnya itu untuk load model terbaiknya nanti akan disimpan di folder models dengan nama hijaiyah.h5. Lalu selanjutnya membuat fungsi load image untuk pengujian. Dan di bawahnya ini ada kode untuk membuat generator sebelum pelatihan data uji. Dan tadi kan path-nya di folder dataset, lalu data yang digunakan data testing, untuk batch image-nya 30, untuk datanya masing-masing kelas 30, dan ukurannya 150 kali 150 pixel gitu. Dan untuk rescale-nya dibagi ya 255 ini agar ukurannya menjadi lebih kecil gitu dengan cara dinormalisasi gitu. Nah, setelah di run itu ditemukan 300 image terbagi menjadi 30 kelas. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian manual. Nah, untuk pengujian manual ini kita bisa masukkan data yang mau kita uji gitu. Misalnya kita memasukkan huruf alif gitu. Lalu kita tunggu. Nah, maka sistem akan mendeteksi ini adalah huruf hijaiyah alif gitu. Misalnya kita coba lagi ain. Nah, maka sistem juga akan mendeteksi ain gitu. Nah, ini di bawahnya ini ada akurasinya. Nah, selanjutnya itu ada pengujian dengan GUI bagi teman-teman yang nggak mempunyai GUI. Nah, di sini kita pilih dulu filenya mana image yang akan kita uji gitu. Nah, misalnya di sini kita uji ini ya, huruf ba ini misalkan kita uji. Nah, setelah itu kita run kode di bawahnya ini. Nah, hasilnya juga sama, jadi data yang diinputkan tadi image huruf hijaiyah ba, dan ini diprediksi ba juga. Lalu di bawahnya juga sama, ada akurasi dari hasil prediksinya. Nah, setelah menghitung manual, ini kita hitung akurasinya. Nah, di sini sudah keluar ya untuk akurasinya. Itu ada 99,6667%. Nah, ini jika dibulatkan adalah 99,7%. Cukup tinggi karena emang data tradingnya yang digunakan itu cukup lumayan banyak. Nah, di bawahnya ini ada confusion matrix. Ini adalah visualisasi matrik dari prediksi di atasnya tadi. Nah, ini untuk hasilnya. Ini ada conversion matrix dan juga classification reportnya. Nah, itu tadi adalah studi kasus yang saya angkat, yaitu tentang pengenalan huruf hijaiyah tulisan tangan. Nah, sekian dulu mengenai final project dari mata kuliah kecerdasan buatan kelas B.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.